Hari ini kita belajar dari seorang yang selalu ingin maju dan maju lagi di dalam hidupnya, yaitu seorang yang bernama Daud, di mana Daud ini berdoa kepada Tuhan. Lihatlah apakah hatiku serong dan tuntunlah aku kepada jalan yang kekal. Biasanya manusia itu ketika berdoa, dia tidak berani mengakui dosanya, tidak berani mengakui kesalahannya, bahkan terkesan untuk menutup-nutupi dosa dan kesalahan itu dengan perbuatan-perbuatan baik yang bisa dia lakukan. Padahal kita tahu, sekalipun kita tidak mengakui, Tuhan itu tetap tahu apa yang kita lakukan. Tidak perlu kita menutupi dosa kita, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan jauh sebelum kita berbuat dosa, Tuhan pun sudah tahu terlebih dahulu. Nah, Daud adalah seorang yang berbeda. Daud ini justru meminta Tuhan agar Tuhan menyelidiki hatinya, agar Tuhan melihat jalan-jalan pikirannya, karena Daud takut bahwa masih ada pikiran-pikiran kedagingan yang ada di dalam kehidupannya, dan Daud tidak mau kehidupannya ini terkekang ataupun terjerumus dengan pikiran-pikiran yang tidak sesuai firman, pikiran yang berdosa, tetapi dia tidak aware sehingga membuat dia jatuh di dalam dosa. Daud selalu memperhatikan kehidupannya, apakah kehidupannya ini benar-benar seturut dengan firman Tuhan atau tidak. Dan Daud meminta Tuhan menyelidiki segala sesuatu di dalam hidupnya, karena Daud tahu sebagai manusia itu cenderung untuk selalu merasa benar, orang lain yang salah, kita yang benar. Sehingga Daud meminta Tuhan sendiri yang menyelidiki kehidupannya, karena Daud tahu jikalau Tuhan yang menyelidiki, maka Tuhan itu tidak pernah salah. Jikalau memang Daud masih ada pemikiran yang tidak sesuai dengan firman, ketika hatinya ini serong, Daud meminta kepada Tuhan agar Tuhan tidak membuang dirinya, tetapi justru dia meminta Tuhan untuk menuntun dia di jalan kebenaran yang membawa dia kepada jalan kekekalan. Saudara, orang seperti Daud adalah orang yang tahu tujuan hidupnya, dan dia terus mengejar tujuan hidupnya, yaitu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah merasa puas dengan karakter yang dia miliki saat itu. Dia tidak pernah merasa berbangga hati bahwa dia adalah orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dia adalah seorang yang senantiasa meminta Tuhan menyelidiki kehidupannya. Dia meminta Tuhan untuk menegur dia. Jangan sampai dia berpikir bahwa hidupnya sudah ada di jalan kebenaran, tetapi ternyata hatinya ini masih serong daripada Tuhan, sehingga dia meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki segala sesuatu yang perlu dibuang di dalam kehidupannya. Orang seperti Daud adalah orang yang ingin tetap terus maju di dalam kehidupannya. Dia tetap berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dia terus berusaha agar kehidupannya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita cukup puas dengan karakter kita? Apakah kita benar-benar sudah melihat hati kita benar-benar sesuai dengan kebenaran firman? Ataukah masih ada pemikiran-pemikiran yang mendatangkan dosa di dalam kehidupan kita? Baiklah, setiap kita jangan merasa puas diri dengan kehidupan kita, dengan karakter kita, tetapi mari belajarlah dari Daud agar kita juga berani meminta kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati dan pikiran kita, sehingga kehidupan kita setiap hari adalah kehidupan yang berbenah. Orang yang selalu mau berbenah, membenahi kehidupannya, membenahi hatinya, membenahi karakternya, adalah orang yang semakin hari akan semakin maju bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita maju bersama dengan Tuhan, disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.